Oke, kita mulai dengan satu teka-teki sejarah ya. Apa sih hubungannya pembangunan tembok besar Tiongkok sama runtuhnya Kekaisaran Romawi? Hmm, Kalau dipikir-pikir kan kayaknya nggak nyambung sama sekali. jauh banget ya. Yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat, mereka bahkan mungkin nggak tahu kalau satu sama lain itu ada. Tapi ternyata ada benang merahnya. Dan benang merahnya ini terbentang di padang rumput Asia Tengah yang luas banget, tempat tinggal para pengembara nomaden. Oke. Jadi ketika dinasti di Tiongkok membangun tembok raksasa itu, mereka sebetulnya lagi bilang ke kaum nomaden, kalian nggak bisa lagi merampok ke selatan. Nah, karena pintu ke selatan ditutup, mereka ini kan harus cari tempat lain. Jadi mereka bergerak ke barat, kayak semacam efek domino gitu. Kilometer ke arah barat sampai akhirnya, Sampai ke perbatasan Roma? boom! Tekanan itu menghantam perbatasan Kekaisaran Romawi yang waktu itu udah mulai goyah. Ini contoh sempurna dari gagasan inti yang mau kita bedah hari ini. Sejarah itu bukan cuma soal satu peristiwa besar, tapi soal rangkaian koneksi yang sering kali nggak kelihatan. Wah, oke. Jadi ini bukan cuma soal raja dan perang, tapi soal efek berantai yang ya sama sekali nggak terduga. Tepat. Sumber-sumber yang kita punya ini mengenalkan sebuah ide keren yang disebut konstelasi sosial. Konstelasi sosial? Iya, bayangkan kita lihat langit malam. Bintang-bintang itu kan sebenarnya acak, letaknya jauh satu sama lain. Tapi otak kita menghubungkan titik-titik itu dan melihat gambar, Orion, Scorpio, dan lainnya. Oke, saya paham. Nah, masyarakat juga begitu. Kita disatukan bukan oleh batas fisik, tapi oleh cerita, mitos, dan cara pandang yang kita sepakati bersama. Kita menciptakan gambar makna dari bintang-bintang kejadian yang sebenarnya acak. Saya suka analogi itu. Jadi, misi pembahasan kita kali ini adalah mencoba melihat konstelasi gagasan yang tak terlihat ini. Kita akan telusuri gimana cerita-cerita bersama ini membentuk peradaban, memicu perang, dan bahkan, Bahkan menentukan teknologi mana yang jadi revolusioner dan mana yang juga jadi catatan kaki. betul. Oke, mari kita bongkar sama-sama. Mari. Kalau kita tarik mundur jauh ke belakang, ya, sebelum ada internet, bahkan sebelum ada buku, yang jadi penulis cerita pertama sebuah peradaban itu ternyata geografi. Benar. Lingkungan tempat kita tinggal itu menentukan cara kita cari makan, cara kita bertahan hidup, dan ujung-ujungnya itu yang membentuk cerita tentang siapa kita. Dan yang paling gila adalah gimana lingkungan yang kelihatannya mirip sama-sama peradaban sungai bisa melahirkan dua konstelasi atau cara pandang yang, wah, beda 180 derajat. Contohnya Mesir kuno sama Mesopotamia kan? Itu contoh klasiknya. Oke, kita mulai dari Mesir. Mereka punya Sungai Nil yang, wah, terkenal banget. Betul. Dan Sungai Nil ini luar biasa baik hati. Banjirnya datang setiap tahun di waktu yang sama, bisa diprediksi, dan setelah surut, meninggalkan lumpur subur yang sempurna buat pertanian. Keteraturan ya kuncinya. Keteraturan. Dan keteraturan ini meresap ke dalam segala aspek budaya mereka. Tunggu. Jadi maksudnya karena sungainya bisa ditebak, hidup mereka jadi lebih teratur. Dan akhirnya budayanya pun ikut terbentuk jadi seperti itu. Jadi seragam, tertata rapi, dan hierarkis banget. Persis. Narasi besar mereka adalah tentang menjaga ma'at, atau keteraturan kosmik. Semuanya harus seimbang dan harmonis. Dan siapa yang jadi penjamin utama keteraturan ini? Fir'aun. Fir'aun. Makanya Fir'aun dianggap dewa di bumi. Struktur komando jadi sangat terpusat. Dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Proyek-proyek raksasa yang butuh kerjasama massal yang presisi, seperti sistem irigasi. Dan tentu saja piramida. Dan tentu saja piramida. Arsitektur mereka itu perwujudan fisik dari narasi keteraturan mereka. Wow. Oke, jadi piramida itu bukan cuma makam, tapi simbol dari cara pikir mereka yang sangat terstruktur. Nah, sekarang kita pindah ke tetangganya, Mesopotamia. Mereka juga punya sungai, Tigris dan Eufrat. Tapi kayaknya ceritanya beda jauh ya. Beda total. Kalau Nil itu baik hati, Tigris dan Eufrat ini bisa dibilang, pemarah dan nggak bisa ditebak. Hah? Pemarah? Maksudnya? Banjirnya bisa datang kapan saja, dahsyat dan menghancurkan. Belum lagi, wilayah mereka itu dataran terbuka. Nggak ada gunung atau gurun yang melindungi. Gampang banget diserang dari mana-mana. Oke, jadi hidup mereka itu penuh kecemasan. Nggak ada kepastian sama sekali. Gimana itu membentuk cerita mereka? Narasi mereka jadi tentang perjuangan abadi melawan kekacauan. Kalau di Mesir temanya harmoni,
Di sini temanya bertahan hidup. Dan hasilnya beda juga pasti. Jelas. Mereka nggak bangun piramida megah yang terbuka. Mereka bangun kota-kota benteng dengan tembok super tebal kayak Uruk dan Akkad. Budaya mereka jadi budaya pejuang yang tangguh, karena ancaman bisa datang kapan saja. Dan ini pasti kelihatan juga di mitologi mereka, kan? Tentu saja. Ini yang menarik. Kalau dewa-dewa Mesir tugasnya menjaga harmoni, dewa-dewa Mesopotamia itu digambarkan suka berperang, nggak bisa ditebak, dan seringkali kejam sama manusia. Jadi mitologi mereka itu cerminan langsung dari rasa cemas mereka. Betul. Cerminan dari sungainya yang bisa banjir kapan saja, dan musuh yang bisa menyerang dari balik cakrawala. Jadi geografi bukan cuma membentuk apa yang mereka bangun, tapi juga membentuk cara mereka memandang alam semesta dan bahkan sifat dewa-dewa mereka, kita-kita. Tapi kan peradaban nggak hidup dalam gelembung selamanya. Mereka pasti bertemu, berdagang, berperang. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Apa yang terjadi ketika konstelasi yang sudah solid ini tiba-tiba berbenturan dengan gagasan dari luar? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Dan yang terjadi biasanya jauh lebih menarik daripada sekedar menolak atau menerima. Yang terjadi adalah proses penerjemahan. Penerjemahan? Sebuah ide atau penemuan dari luar diambil, tapi kemudian dibentuk ulang, diadaptasi, supaya cocok dengan narasi yang sudah ada di tempat baru. Ada studi kasus mini yang sempurna buat ini. Apa itu? Permainan catur. Catur? Saya kira catur ya catur aja dari dulu. Oh, sama sekali tidak. Catur yang kita kenal sekarang itu hasil evolusi dan penerjemahan budaya yang panjang. Asalnya dari India, sekitar abad ke-6. Namanya Caturangga. Oke. Dan yang paling aneh, permainannya bukan untuk 2 orang, Loh, terus berapa? 4 orang. Hah? 4 orang? Gimana mainnya? Jadi kayak perang semua lawan semua gitu? Kurang lebih begitu. Setiap pemain punya 8 bidak yang mewakili 4 pilar tentara India kuno. Infanteri, kavaleri, gajah perang, dan kereta perang. Format 4 pemain ini sangat mencerminkan realitas politik India waktu itu yang terfragmentasi. Banyak kerajaan kecil yang saling... Saling beraliansi atau berperang, betul. Jadi permainannya adalah simulasi dari kekacauan perang multi pihak. Oke, masuk akal. Terus gimana ceritanya bisa jadi permainan 2 orang? Nah, permainan ini kemudian menyebar ke barat, ke Kekaisaran Persia. Dan Persia saat itu punya narasi yang sangat berbeda. Mereka kekaisaran monolitik yang sedang dalam pertarungan hidup mati dengan Kekaisaran Romawi atau Bizantium. Pandangan dunia mereka juga beda, kan? Beda banget. Sangat dualistik, dipengaruhi Zoroastrianisme. Terang versus gelap, baik versus jahat, Ahura Mazda versus Ahriman. Oh, saya lihat arahnya kemana. Jadi dunia mereka itu hitam putih, cuma ada 2 kekuatan besar yang bertarung. Dan mereka memproyeksikan itu ke papan permainan. Persis. Mereka melihat Caturangga dan berpikir, ini permainan bagus, tapi formatnya nggak cocok sama cara kita melihat dunia. Jadi mereka mengubahnya. Diubah jadi 2 pemain. Jadi untuk 2 pemain, merefleksikan pertarungan epik antara 2 kekuatan. Papan caturnya didesain ulang dengan kotak hitam dan putih yang bergantian, simbol dualisme. Bahkan namanya diadaptasi jadi satranj, yang dalam bahasa Persia berarti 100 kekhawatiran. Wow. Tapi bidaknya gimana? Gajah sama kereta perang kan nggak relevan di Persia. Mereka menerjemahkannya. Gajah perang jadi uskup, kereta perang jadi benteng. Tapi yang paling ajaib adalah ini. Meskipun cerita dan kemasannya berubah total, logika internal dan matematika permainannya tetap bertahan. Maksudnya cara bidak bergerak? Cara bidak bergerak, strategi intinya, itu semua tetap sama. Kerangka logisnya abadi, tapi narasi yang membungkusnya bisa diubah-ubah. Gila, jadi catur itu kayak fosil hidup dari pertemuan 2 cara pandang dunia yang berbeda. Oke, ini kan skala mikro ya, catur. Ada nggak contoh yang lebih besar dalam skala peradaban? Tentu ada. Jalan Sutra itu pada dasarnya adalah proses penerjemahan catur tadi, tapi dalam skala raksasa. Itu bukan cuma jalur dagang sutra dan rempah-rempah. Itu adalah saluran penerjemahan gagasan terbesar di dunia kuno. Tempat agama, filsafat, teknologi. Diadaptasi dari satu konstelasi ke konstelasi lain. Contoh paling kuatnya adalah Buddhisme. Buddhisme kan dari India, terus menyebar ke Tiongkok lewat Jalan Sutra kan? Betul, tapi ada masalah besar. Konsep-konsep inti Buddhisme itu sangat abstrak dan asing bagi orang Tiongkok.
Gimana caranya menjelaskan sesuatu yang sama sekali baru kepada orang yang punya kerangka berpikir yang sudah mapan selama ribuan tahun? Susah itu. Caranya adalah dengan meminjam istilah yang sudah ada. Maksudnya, mereka mencari padanan kata yang paling mendekati di dalam budaya Tiongkok. Tepat sekali. Para biksu penerjemah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Untuk konsep sentral seperti Dharma, jalan kebenaran kosmik, mereka menggunakan karakter Tiongkok untuk tahu. Jalan. Konsep yang sudah sangat familiar dari Taoisme. Betul. Untuk konsep puncak seperti nirwana, pembebasan, kekosongan, mereka menggunakan istilah dari Taoisme yang berarti tanpa tindakan atau wue. Jadi ini bukan menerjemahkan kata per kata ya, tapi menerjemahkan ide dengan ide lain. Apa hasilnya? Apakah jadi Buddhisme yang sama seperti di India? Sama sekali tidak. Hasil dari perkawinan antara Buddhisme India dan filsafat Tao ini melahirkan sesuatu yang baru dan unik. Chen Buddhisme. Yang kita kenal sebagai Zen. Yang kemudian kita kenal di Barat sebagai Zen. Zen itu bukan murni India dan bukan murni Tiongkok. Ia adalah produk hibrida yang lahir dari pertemuan dua konstelasi gagasan yang hebat. Tanpa proses penerjemahan ini, Buddhisme mungkin nggak akan pernah bisa berakar kuat di Tiongkok ya? Kemungkinan besar tidak. Oke, ini bagian yang dari dulu bikin saya garuk-garuk kepala. Sumber-sumber kita menyoroti ini dengan jelas. Selama ribuan tahun, pusat inovasi, kekayaan, pengetahuan itu adanya di Timur, Tiongkok, India, dunia Islam. Mereka superstar peradaban. Gitu. Lalu, dalam beberapa abad saja, seolah-olah ada meja raksasa yang miring, dan semua kelereng penemuan, teknologi, dan ide cemerlang itu menggelinding dari timur ke barat. Eropa yang tadinya di pinggiran, tiba-tiba jadi pusat dunia. Kenapa? Apa yang terjadi? Ini adalah salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah. Dan jawabannya, menurut sumber-sumber ini, bukan terletak pada penemuannya itu sendiri, tapi pada konstelasi atau narasi budaya yang menerima penemuan itu. Oke, coba kita bedah. Mari kita lihat buktinya. 4 penemuan yang sering disebut sebagai pemicu kebangkitan Eropa. Kertas, mesin cetak, kompas, dan bubuk mesiu. Semuanya berasal dari timur. Semuanya dari Tiongkok kan? Kebanyakan? Terutama Tiongkok, betul. Oke, jadi teknologinya bukan asli Eropa. Tapi kenapa di tempat asalnya nggak meledak jadi revolusi, sementara di Eropa malah mengubah dunia? Kuncinya adalah penemuan-penemuan ini kebetulan sangat cocok dan bahkan memperkuat sebuah narasi yang sedang tumbuh subur di Eropa saat itu, yaitu narasi kemajuan, progress narrative. Yakinan bahwa masa depan bisa dan harus lebih baik dari masa lalu. Dan manusia bisa mencapainya melalui penemuan dan penaklukan. Mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari mesin cetak huruf lepas. Di Tiongkok, penemuan ini brilian, tapi nggak praktis. Nggak praktis gimana? Kenapa? Karena aksara Tiongkok punya ribuan karakter. Bikin balok cetakan untuk setiap karakter itu mimpi buruk logistik. Di dunia Islam juga kurang menarik, karena kaligrafi Arab yang bersambung dan artistik dianggap sakral. Mesin cetak terasa kaku. Terlalu mekanis ya, tidak berjiwa. Betul. Tapi di Eropa dengan 26 huruf alfabet Latin yang sederhana dan terpisah, Boom! Langsung jadi alat yang sempurna. Seperti kunci yang menemukan lubangnya yang pas. dan memicu ledakan informasi. Ledakan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, ide-ide Martin Luther bisa menyebar ke seluruh Eropa dalam hitungan minggu, bukan tahun. Ini memicu reformasi yang kemudian memicu pencerahan. Semua itu berawal dari teknologi timur yang menemukan rumah yang tepat di barat. Oke, lanjut. Bubuk mesiu. Di Tiongkok, bubuk mesiu lebih banyak dipakai untuk kembang api, acara seremonial. Tentu dipakai dalam perang, tapi tidak secara radikal mengubah cara mereka berperang. Tapi begitu sampai di Eropa, Nah, bayangkan bubuk mesiu ini tiba di Eropa. Eropa saat itu adalah benua yang penuh dengan negara-negara kecil, kerajaan, pangeran, yang terus-menerus saling sikut dan berperang. jadi langsung jadi pemicu lomba senjata gila-gilaan. Persis, bubuk mesiu di Eropa langsung mengubah segalanya. Kastil-kastil feodal yang tadinya tak tertembus, tiba-tiba bisa dihancurkan oleh meriam. Kesatria berkuda dengan baju zirah mahal jadi usang. Di hadapan prajurit biasa dengan senapan. Betul, ini meruntuhkan tatanan feodal dan memperkuat kekuasaan raja-raja yang mampu membiayai pasukan modern. Lagi-lagi, teknologinya sama,
Tapi konteks sosialnya, narasi persaingan tanpa henti membuat dampaknya jadi revolusioner. Terakhir, Kompas. Ini yang paling jelas mungkin. Di Tiongkok, sebuah kekaisaran besar yang merasa sudah jadi pusat dunia, Kompas itu alat bantu yang berguna, tapi bukan pengubah permainan. Buat apa menjelajah jauh-jauh kalau kamu sudah merasa berada di puncak dunia? Tapi bagi orang Eropa yang ada di pinggiran dunia yang dikenal, ceritanya beda. Beda total. Mereka punya dorongan yang kuat untuk mencari dunia baru, didorong oleh campuran semangat perang salib, persaingan dagang, dan rasa ingin tahu yang besar. Bagi mereka, Kompas bukan sekedar alat, tapi kunci untuk membuka seluruh planet. Jadi kesimpulannya luar biasa. Bukan penemuan yang paling penting, tapi kesiapan budaya yang menerimanya. Di Eropa, alat-alat ini jadi katalisator perubahan, karena sangat cocok dengan narasi mereka soal kemajuan, penemuan, dan penaklukan. Sementara di timur, di mana narasinya lebih tentang stabilitas dan harmoni, alat-alat yang sama hanya jadi tambahan yang menarik, bukan pemicu revolusi. Tepat. Hari ini kita benar-benar melihat bagaimana sejarah seringkali digerakkan oleh kekuatan tak terlihat ini. Cerita-cerita yang kita bangun bersama untuk memberi makna pada dunia. Kita lihat dari bagaimana karakter sungai membentuk cara pandang dua peradaban besar. Kita lihat dalam perjalanan sebuah permainan papan yang berubah makna saat melintasi budaya. Dan kita lihat dalam pergeseran kekuatan global terbesar dalam sejarah, yang ternyata dipicu bukan hanya oleh teknologi, tapi oleh narasi yang siap memanfaatkannya. Dan kalau kita tarik ke hari ini, asalnya jadi makin relevan ya. Kita nggak lagi dibatasi oleh geografi fisik, zona interaksi kita sudah digital dan global. Betul. Tapi ironisnya, kita justru semakin hidup di dalam kubah narasi yang terpisah-pisah. Benar sekali. Dulu kubah itu dibangun oleh gunung dan sungai. Sekarang kubah itu dibangun oleh algoritma media sosial, gelembung filter, dan grup percakapan online kita. Jadi kita mungkin tinggal di kota yang sama. Bahkan di rumah yang sama. Tapi bisa jadi kita menghuni realitas yang sama sekali berbeda. Kita melihat konstelasi informasi yang berbeda di langit digital kita. Gila ya, dulu kita dipisahkan gunung, sekarang kita dipisahkan algoritma. Ini membawa kita ke pemikiran penutup yang cukup provokatif dari salah satu sumber kita. Ya, sumber ini meminjam gagasan pergeseran paradigma dari filsuf sains Thomas Kuhn. Paradigma ya? Kuhn bilang, sebuah komunitas ilmiah, atau dalam hal ini masyarakat, berpegang pada satu model realitas sampai suatu saat terlalu banyak anomali, terlalu banyak fakta yang nggak cocok, yang menumpuk. Sampai modelnya nggak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya, model lama itu runtuh, dan sebuah cara pandang baru yang radikal muncul untuk menggantikannya. Seperti ketika orang akhirnya sadar kalau bumi itu bulat, bukan datar. Atau saat teori Newton digantikan oleh relativitas Einstein. Model lama runtuh karena nggak bisa menjelaskan fakta-fakta baru. Tepat. Dan mengingat kondisi dunia sekarang, kecepatan perubahan teknologi yang luar biasa, banjir informasi yang simpang siur, polarisasi politik yang tajam, sumber ini mengajak kita merenung. Oke? Coba pikirkan ini. Jangan-jangan kita sedang hidup di tengah-tengah momen runtuhnya sebuah paradigma lama? Jangan-jangan semua kekacauan dan kebingungan yang kita rasakan ini adalah gejala dari sebuah model dunia yang sedang retak dan hancur. Wah, jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tapi kita ini ada di fase apa? Jika memang paradigma lama sedang runtuh, maka pertanyaan selanjutnya adalah gambar besar baru apa? Konstelasi baru apa yang sedang berjuang untuk lahir dari puing-puingnya? Dan mungkin yang lebih penting, kita mau ikut membangun konstelasi baru yang seperti apa? Wah, ini pertanyaan yang berat untuk dibawa pulang.